Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, oke, jadi pertama-tama kenalin nama aku Intan Betania Simanjuntak dan ini merupakan video YouTube pertama aku. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas materi tentang fungsi logika pada Excel. Oke, jadi langsung aja ya kita mulai. Pertama-tama buka dulu Excelnya, lalu ke blank workbook, dan tidak lupa kita beri nama sheet-nya dulu ya, supaya lebih jelas gitu kalau kita ini lagi belajar apa. Serta tidak lupa juga kita kasih header-nya atau judulnya. Nah, yaitu fungsi logika. Dan supaya dia terlihat lebih jelas gitu ya, kalau ini tuh kita lagi bahas apa, kita tebalin dia dan juga kita besarin size-nya. Oke, tapi tidak lupa juga kita nge-merge dan juga center cell supaya ya itu tadi lebih jelas gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan biar lebih cepat gitu ya. Jadi di sini ada shortcut merge and center yaitu Alt H M C. Dan di sini saya mau kasih warna selnya ini aja deh, warna biru muda. Oke, jadi pertama-tama saya perlu menjelaskan dulu ya, apa itu fungsi logika pada Excel. Oke, jadi fungsi logika pada Excel itu adalah rumus yang digunakan untuk menganalisis data dan juga membuat keputusan berdasarkan pada kondisi tertentu. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk yaitu membandingkan data, mengevaluasi rumus, dan juga membuat laporan secara otomatis. Nah, oh ya, tidak lupa juga fungsi logika itu menggunakan sistem bilangan biner ya, yaitu hanya bernilai 1 dan juga 0 pada setiap fungsi logikanya. Oke, jadi fungsi logika itu terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama yaitu fungsi logika logika not. Ini saya mau ngeboldkan aja. Dan ini kasih pengertian juga ya guys. Saya mau kasih pengertiannya supaya ya itulah. Supaya lebih bisa kita baca-baca lagi gitu ya materinya. Nah, jadi di sini fungsi logika not yaitu untuk membalikkan nilai dari suatu statement atau proposisi ataupun pertanyaan yang hasilnya itu setelah dinotkan akan bernilai true atau false. False. Dan ini saya mau boldkan lagi juga. Dan ini merupakan fungsi logika not ini merupakan bentuk negasi. Nah, apa itu negasi? Negasi di sini adalah suatu pernyataan yang akan bernilai benar kalau pernyataan semulanya salah gitu ya. Jadi kayak merupakan suatu kebalikannya gitulah. Oke, nah jadi di sini saya mau buat tabel kebenarannya ya teman-teman. Ini statement dan ini hasilnya setelah dinotkan. Oh ya, di note itu statementnya itu hanya ada 2 ya, yaitu 1 dan juga 0. Sesuai dengan digit benar yang tadi. Ini saya mau tebalin dulu, saya mau kasih border. Nah, jadi saya juga punya shortcut lagi nih untuk ngeborder sel-sel di Excel ini, yaitu Alt H B A.
Oh, ada outer border. Dan di sini supaya lebih jelas gitu ya, sekali lagi saya mau tebelin dan juga saya mau kasih warna selnya warna orange aja deh, warna orange muda. Oh ya, yang ini juga saya mau merge and center dan saya mau kasih warna selnya yaitu kuning. Soalnya saya suka yang berwarna pada guys. Oke, jadi kita mulai aja sama dengan not, buka kurung, ini tabel kebenarannya ya teman-teman. Kita pilih sel yang ini, tutup kurung, enter. Nah, dia akan bernilai false ya teman-teman, dan kalau saya tarik ke bawah, 0 di sini akan bernilai true. Oke, jadi itu aja untuk logika not, dan kita akan masuk ke fungsi logika selanjutnya, yaitu ada namanya logika AND. Nah, apa itu logika AND? Logika AND yaitu merupakan fungsi logika yang menggabungkan dua atau lebih statement dan hasil eksekusinya itu akan bernilai true atau false. Kita ketik dulu ya. Ini menggabungkan dua atau lebih statement yang hasilnya itu setelah di-AND-kan atau hasil eksekusi itu akan bernilai true ataupun false. Dan ini juga merupakan bentuk konjungsi ya teman-teman. Bentuk konjungsi dengan konsep perkalian. Ini saya mau merge and center lagi. Alt HMC di left kan. Lalu saya mau kasih warna selnya sama dengan logika not. Ini N-nya ditebalkan saja supaya lebih terlihat jelas gitu. True or false-nya juga. Oke, di sini saya mau buat tabel kebenarannya dulu ya. Kalau di logika not itu hanya ada satu statement. Untuk tabel kebenaran di logika AND itu ada dua statement. Dan ini ada kolom khusus N, yaitu hasilnya setelah di-AND-kan. Dan di sini saya misal mau buat contohnya ya teman-teman. Misalnya di sini tinggi atau BB deh, BB Doni misalnya. Di sebelahnya ada BB Tiara. BB Doni ini misalnya berapa? Misalnya 52 kg. BB Tiara misalnya 45 kg ya. Ini saya mau kasih bordernya. Oh ya, shortcut untuk border tidak lupa itu Alt HBA. Nah, misalnya statement 1 itu 1, statement 2-nya 1, dan ini kita mau buat dia bernilai benar ya teman-teman. Karena kan ini konsep perkalian. Kalau kita gabungkan dengan misalnya ilmu matematika gitulah ya kan. 1 kali 1 itu akan bernilai 1. Yang mana 1 dalam logika N itu nilainya benar. Jadi kita mau buat dia supaya bagaimana nanti dia nilainya bernilai benar atau true gitu ya. N. Di N kan. Buka kurung. Logical 1 misalnya yang ini. Kan sudah jelas ya 52 itu akan lebih besar dari 45. Jadi kita mau buat E12 itu lebih besar daripada F12, logical keduanya, BB Tiara itu lebih kecil daripada BB Doni, tutup kurung, dan dia akan bernilai true gitu ya. Nah, di sini misalnya statement satunya lagi 1, statement 2-nya 0, 1 kali 0 akan bernilai 0, yang mana 0 dalam logika N itu false ya. Gini, sama dengan N
Misal Bebe Doni, N buka kurung, Bebe Doni itu lebih kecil dari Bebe Tiara, dan Bebe Tiara itu lebih besar dari Bebe Doni. Nah, dia akan bernilai false, teman-teman. 0, misalnya untuk yang ketiga 0, dan statement pertama 1, statement keduanya 0. Sorry, ketinggalan 2-nya, guys. Maka dia sama dengan yang ketiga ini, yang kedua, dia akan bernilai false juga. Jadi kita akan buat tabel kebenarannya. N, Bebe Tiara lebih besar daripada Bebe Doni, dan Bebe Doni lebih kecil daripada Bebe Tiara. Tutup kurung, enter, dia akan bernilai false, dan 0. Dan apabila statement pertamanya 0, statement keduanya 0, maka dia akan bernilai false ya teman-teman, atau salah. Karena kalau di logika N, 1 itu true, 0 itu false. Itu sudah jadi hukumnya ya teman-teman. Jadi sama dengan N. Misal Bebe Tiara lebih besar dari Bebe Doni, dan Bebe Doni lebih kecil dari Bebe Tiara. Dia akan bernilai false. Oke, jadi saya mau buat bordernya dulu, Alt HBA. Saya mau kasih warna orange deh. Oke, selanjutnya logika N sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke fungsi logika yang ketiga, yaitu ada namanya logika OR. Apa itu logika OR? Logika OR itu artinya sama dengan logika N ya. Jadi saya mau kopikan saja supaya lebih cepat. Nah, jadi bedanya OR dengan N itu terletak pada konsepnya. Kalau di N itu menggunakan konsep perkalian, maka di logika OR itu menggunakan konsep penjumlahan. Dan ini merupakan bentuk disjungsi ya teman-teman. Ini saya mau senterkan di merge, lalu kasih warna selnya yang ini. Oke, kita akan buat tabel kebenarannya. Misal di sini statement 1, lalu kita ada statement 2. Sini hasilnya setelah di-OR-kan. Oke. Jadi untuk lebih jelas, maksudnya untuk tabel contohnya itu kita masih menggunakan tabel BB ini, BB Doni dan juga Tiara. Misal statement 1-nya 1, statement 2-nya 1, maka 1 ditambah 1 akan bernilai 1, yang mana 1 itu true. Jadi kita membuat dia bernilai true, sama dengan OR. Kita masukkan formulanya dulu. Bebe Doni itu lebih besar daripada Bebe Tiara, dan Bebe Tiara akan lebih kecil dari Bebe Doni. Tutup kurung, enter, dan dia akan bernilai true. Lalu misal yang kedua, untuk yang kedua, statement 1-nya 1, statement 2-nya 0, 1 tambah 0 bernilai 1, yang mana dia akan jadi true ya. Jadi kita buat dulu. OR. Bebe Tiara lebih kecil dari Bebe Doni, dan Bebe Doni lebih besar daripada Bebe Tiara. Maka kita lihat dia akan bernilai true.
Begitu juga dengan bila statement 1 0, statement 2 1 sama dengan OR. Kita bikin lagi, sorry. Bebe Doni lebih besar dari Bebe Tiara, dan Bebe Tiara lebih kecil dari Bebe Doni. Dan apabila statement 1 dan statement 2-nya itu sama-sama 0, kalau dalam logika AND dan OR itu 0 itu bernilai false ya teman-teman. Jadi kita akan buat tabel kesalahan. OR buka kurung Bebe Doni misalnya lebih kecil dari Bebe Tiara, dan Bebe Tiara lebih besar dari Bebe Doni. Enter, dan dia akan bernilai false. Oke, lalu kita buat bordernya. Tidak lupa kasih warna healernya. Dan ini saya mau boldkan ya. Nah, oke, fungsi logika selanjutnya itu ada yang namanya logika, sorry, ini yang ketiga ya teman-teman. Astaga. Nah, yang terakhir itu ada namanya fungsi logika if atau logika jika gitu ya. Nah, jadi apa itu logika if? Saya mau kasih pengertiannya secara ringkas aja ya teman-teman. Nah, jadi logika if itu adalah logika yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari dua atau lebih keadaan ataupun kondisi. Dan hasilnya setelah di-if-kan atau hasil eksekusinya itu dapat ditulis sesuai keinginan. Jadi sesuai hati masing-masing lah ya. Sesuai keinginan hati masing-masing. Jadi kita tulis dulu ya pengertiannya, kita ketik dulu. Ini untuk mengambil keputusan dari dua atau lebih keadaan ataupun kondisi. Nah, hasil eksekusinya itu atau hasil setelah di-if-kan, hasil eksekusi akan bernilai, hasil eksekusinya itu nilainya maksudnya sesuai dengan keinginannya, keinginan hati masing-masing gitu ya. Dapat ditulis sesuai keinginan. Ini boldnya kita matikan. Dan saya mau merge-kan dia, Alt HMC. Kita kasih warna sel, warna yang sama. Nah, jadi kalau di logika if, tabel kebenarannya ini agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Karena di sini saya membuat tabel misalnya kayak seperti penentuan nilai atau peringkat dari siswa di dalam satu kelas gitu ya. Nomor, lalu sini ada nama, nilai tugas, status, grade, lalu ada peringkat. Ini saya mau besarkan dulu. Nah, untuk di kolom nomor kita cukup kecilkan saja ya teman-teman. Ini saya mau boldkan dia. Lalu disenterkan.
Tapi sebelum kita mau menyelesaikan ini, kita harus membuat sebuah tabel untuk penentuan status, nilai, dan juga grade-nya. Status, grade, dan juga peringkatnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa buat statusnya dulu. Untuk status, itu kalau misalnya nilainya lebih dari atau sama dengan 75, 75 itu biasanya KKM di sekolah ya teman-teman. Itu akan berstatus lulus, dan apabila dia nilainya kurang dari 75, itu akan dinyatakan tidak lulus. Ini saya mau merge and center. Ini dibesarkan lagi. Lalu ini kita kasih border ya teman-teman. Dan juga ini juga tidak lupa dikasih warna sel. Ini saya mau kasih warna ini. Ini juga sama. Dan kita buat satu tabel lagi yang berisi nilai dan juga grade-nya. Misal kalau nilainya 0 sampai, dari yang paling tertinggi dulu lah ya, 90 sampai 100, grade-nya adalah A. Kalau nilainya 80 sampai 89, 80 sampai 89, maka akan dinyatakan grade-nya itu B. Kalau 70 sampai 79 akan dinyatakan C, bernilai C, grade-nya C. 60 sampai 69 grade-nya yaitu D, dan apabila 0 sampai 59 akan dinyatakan E. Kita borderkan dulu alat HBA. Ini diboldkan, lalu kita kasih warna selnya. Oke. Pertama-tama kita buat dulu misalnya ada 10 orang siswa gitu ya. Kita akan buat, untuk rumus membuat nomor, itu kita bisa membuat formula yang supaya kalau misalnya dia nilainya kalau misalnya saya buat dulu. Kita kurung referensinya dari nomor ini. Tidak lupa juga ini harus dikunci ya dengan teman-teman. Cara mengunci sel yaitu dengan F4 supaya dia tidak berubah-ubah. Lalu kita tarik sampai 10. Nah, apa tujuannya dibuat seperti ini? Supaya dia kalau misalnya ada nama orang di nomor 6 yaitu Caca. Nah, kalau misalnya si Caca ini dia udah keluar dari sekolahan, dan kita tidak perlu lagi data-datanya ataupun namanya secara keseluruhan gitu ya. Itu kita kalau misalnya kita hapus satu baris sel itu, nah dia nomornya akan otomatis terganti. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik ulang gitu ya. Kalau misalnya kita otomatiskan dari 1 atau 2, 3, lalu kita tarik lagi ke sini. Nah, kalau misalnya kita hapus, nah maka file di sini akan hilang gitu ya. Dia berbeda kalau kita pakai rumus row ini teman-teman. Oke, di sini saya mau kasih contoh namanya Ayu. Lalu ada Dede, Adit, Astrid, Caca misalnya. Lalu misalnya Tiara, Dea, lalu Raka,
lalu Rido, dan yang terakhir misalnya namanya Indri, gitu ya. Indri. Nah, di sini untuk nilai tugasnya itu kita bebas ya, teman-teman mau ngasih nilai berapa. Atau istilahnya kita bisa ketik bodoh. Ya. Misalnya di sini Ayu 98, Dede misalnya 56, Adit misalnya 78, Asri misalnya 90, Caca misalnya 75, ini 88, 97, 50, 48 deh. Dan yang terakhir bernilai 68. Nah, untuk statusnya, untuk penentuan status itu barulah di sini kita menggunakan rumus logika if ini ya, teman-teman. Jadi kita buat formulanya. Jika nilai Ayu itu lebih besar atau sama dengan 75, lebih besar dari atau sama dengan 75, maka dia akan dinyatakan lulus, atau bisa juga tidak lulus gitu ya. Ini kalau nilainya benar, dia akan dinyatakan lulus. Dan kalau value-nya atau yang si nilai tugas 98 ini salah, maksudnya kalau misalnya nilai tugasnya ini kurang dari 75 atau tidak sesuai dengan yang kita buat logical testnya, itu akan dinyatakan tidak lulus. Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, dia akan dinyatakan lulus, teman-teman. Dan kalau kita tarik ke bawah, akan nampaklah dia yang lulus dan tidak lulus ini. Dia akan otomatis ya, teman-teman. Itulah pinternya Excel ini. Dan untuk grade, kita masih menggunakan rumus if. Lalu apabila logical testnya itu, sorry, kok data yang ini hilang ya? Logical testnya itu apabila nilai tugas ini itu lebih dari atau sama dengan 90, maka dia akan bernilai A. Dan jika nilai tugas ini lebih dari atau sama dengan 80, itu akan bernilai B. Dan jika if lagi logical testnya atau nilai ini lebih dari atau sama dengan 70, maka dia akan bernilai C. Grade-nya akan C ya. Jadi ini ada berapa pernyataan ini? 1, 2, 3. Jadi ada 3 tutup kurung. Lalu apabila kita tarik ke bawah, nah kenapa ini false? Karena statement yang kita buat di sini itu hanya sampai 70. Sementara ini nilainya 56 kan, teman-teman. Jadi kita tambahkan
Oke, sudah selesai teman-teman. Mohon maaf tadi saya agak keliru di beberapa bagian. Nah, jadi untuk mencari peringkat di sini kita tidak menggunakan rumus logika if, tapi kita menggunakan rumus rank. Nah, rank itu buka kurung. Number ini berasal dari nilainya, nilai, dan referensi itu dari tabel ini. Lalu kita kunci dengan F4. Order itu dari 0. Ordernya yaitu 0. Enter. Nah, si Ayu akan mendapat peringkat 1 dan apabila kita geser ke bawah, dapatlah dia ranking-rankingnya. Nah, apabila kalau mau diurutkan, itu kita bisa ngeblok dulu tabelnya yang ini. Lalu kita ke sort and filter, sort smallest custom sort, gitu ya. Sort by peringkat, cell values ini dibiarkan saja, ordernya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu oke. Dan udah deh, udah terurut dia guys. Ini kita borderkan dia ya, Alt H B A. Dan ini kita centerkan aja semuanya. Dah. Oke teman-teman, itu aja materi fungsi logika dari saya. Dan saya mohon maaf banget apabila ada banyak kekurangan pada video ini, karena saya juga masih pelajar, belum terlalu pro banget. Oke, jadi itu aja video terkait fungsi logika atau video materi pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai di titik ini, dan jangan lupa subscribe dan juga klik tombol lonceng, serta jangan lupa like dan juga share. Teman-teman, bye-bye.